Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut di video kali ini menjelaskan tentang komunitas Yayasan Naik Kelas, dan pembahasan kita itu kaitannya dengan spesialisasi dari komunitas ini. Nah, di antara kesimpulan ataupun di antara hasil yang kita dapatkan ya, atau kita rumuskan selama 5 tahun di Rokan Hilir membersama yayasan yang ada, yaitu adalah di antara hasilnya yaitu klasifikasi yayasan yang ada. Jadi kita mencoba memetakan yayasan-yayasan yang ada itu bisa enggak kita klasifikasikan? Bisa enggak kita coba kelompokkan mereka? Tentu banyak pendekatan untuk mengelompokkan ini. Namun yang kita gunakan adalah klasifikasi berdasarkan pendiri yayasan. Jadi yang kita lihat pendiri yayasan ini yang menjadi kata kunci, dan kita simpulkan atau hasil pengamatan kita selama 5 tahun itu ada 3. Yang pertama ada tipe 1, yang kedua tipe 2, dan yang ketiga tipe 3. Dan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita pertegas di mana sebenarnya spesialisasi komunitas Yayasan Naik Kelas ini. Nah, tipe 1 kira-kira pendiri yayasannya itu kurang lebih adalah begini. Jadi dia tidak punya uang, lalu ketika buat yayasan, maka yang namanya organisasi itu kan butuh operasional, butuh kos. Dari mana dia mendapatkan? Dari luar, entah donasi atau yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pendiri ini yang kita sorot adalah kondisi awal ya. Kondisi awal si pendiri. Kondisi awalnya itu misalkan punya uang atau tidak, seperti itu. Nah, tipe yang kedua, tapi sebelum tipe kedua, tipe 1 dulu. Kenapa tipe 1 ini udah tahu nggak punya uang, kok masih juga buat yayasan? Yang jelas-jelas itu ada kosnya, biaya operasional. Dia harus capek-capek galang donasi. Jadi begini, dari hasil pengamatan itu, mereka yang di tipe 1 itu niat awalnya itu mulia. Ya. Niat awalnya itu sangat mulia. Mereka ingin kontribusi, mereka ingin mencerdaskan bangsa ini, mereka ingin berbuat sesuatu untuk umat dan seterusnya. Sehingga tujuan mereka itu sangat mulia, sangat baik sekali. Ingin apa? Memberikan kebaikan, namun qadarullah kondisinya belum punya uang. Maka dibuatlah yayasan. Yang punya visi seperti kami, silahkan dukung kami dalam bentuk dana. Namun nanti seiring perjalanan ketika aset yayasan bertambah dan seterusnya, tidak jarang gitu ya, ada yang melenceng ini. Ya banyak faktor gitu ya. Di antara faktornya mungkin kurang edukasi. Jadi karena nggak tahu, akhirnya menyimpang dari niat awal. Atau yang lain adalah kurang pengawasan. Itu ya. Jadi tidak ada kontrol, yayasan itu uang keluar, uang masuk, tidak jelas dan seterusnya. Itu tipe 1, kata kuncinya ketika dia mau buat yayasan dia nggak punya uang, nggak ada uangnya. Lalu tipe yang kedua, ini dia punya uang. Jadi kita mencoba memetakan, terserah di Indonesia ini ada berapa yayasan, silakan data, silakan hitung, tapi kita akan petakan mereka menjadi 3 tipe ini berdasarkan kondisi pendirinya. Yang punya uang, lalu ketika dia buat yayasan, maka apa yang dia lakukan? Maka yayasan fungsinya adalah sebagai wadah dia untuk buang duit.
Ini kenapa dalam tanda kutip gitu ya. Orang yang punya uang ini dia jiwa sosialnya tinggi. Dia juga ingin kontribusi sebenarnya. Jadi seperti orang di tipe 1, bedanya adalah tipe 2 ini dia punya uang. Sehingga ketika dia mau berbagi, dia mau kontribusi, dia mau bantu orang lain, uang bukan lagi masalah. Ya sudah, dia tinggal buat, rekrut orang, tolong buat program ini, program itu. Dana sudah ada, dia supply semuanya. Makanya tipe 2 ini biasanya ya dia sudah punya bisnis. Sudah punya bisnis. Kalau enggak dari mana dia dapat uang banyak kan gitu. Maka dia sudah punya dana lalu kemudian buat yayasan untuk berbagi. Memang jiwa sosialnya. Nah, kami juga mendapati ya dari pengalaman 5 tahun yang ada itu ada ternyata juga tipe 3. Nah, tipe ketiga ini dia punya uang. Ya, jadi kalau punya uang itu kita anggap saja dia orang kaya gitu ya, orang berada. Lalu dia buat yayasan. Ketika dia buat yayasan, kalau di sini tadi fungsi yayasan untuk buang duit, ya, uang dia buang dalam tanda kutip tentunya, ya. Maka yang di tipe 3 ketika dia buat yayasan, maka uang dia ini yayasan fungsinya sebagai mesin uang yang baru. Jadi itu jadi semacam bisnis yang baru. Seakan tidak ada bedanya dengan perusahaan, dengan badan hukum PT. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita melihat ada berapa yayasan di Indonesia, maka kita akan melihatnya atau mengklasifikasikannya berdasarkan kondisi pendiri ketika awal dia buat yayasan. Punya uang atau tidak. Nah, nanti berikutnya kita akan tanya, kenapa kok ini perlu diklasifikasikan seperti ini? Kita akan munculkan nanti satu pertanyaan begini. Ya. Bapak, Ibu yang statusnya sebagai pendiri yayasan. Sekarang aset yayasan milik siapa? Dah. Yang pertama, kedua, ketiga. Apakah milik pendiri? 100%. Jadi disclaimer dulu ya sebelumnya. Ini kita menggunakan bahasa atau pendekatan orang lapangan. Jadi nggak usah dibahas, loh kan sudah ada undang-undang yayasan. Kan sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai aset yayasan itu harusnya punya siapa. Ya, kita paham ada undang-undang itu dan seterusnya. Tapi ini kita coba mendekati, ngobrol kepada mereka para pendiri yayasan yang mungkin mereka nggak tahu, jangankan baca isi undang-undang itu, mereka nggak tahu sama sekali ada undang-undang itu ya ternyata. Jadi ya sudah, sederhananya kita tanya, oke, aset yayasan di sini coba, menurut Anda, pendiri, ini punya siapa? Apakah pertama, milik pendiri 100%, ya, atau yang kedua, bukan milik pendiri 100%. Nah, kalau bukan milik pendiri ini bisa nanti milik umat ya, milik negara, milik kaum muslimin, milik donatur, terserah. Yang penting yang B itu opsinya pokoknya saya pendiri dan ini bukan punya saya, gitu ya. Yang ketiga itu campur. Nah, campur ini berarti ya ada yang milik pendiri 100%, sebagian ada yang tidak. Nah, kalau campur ini akan muncul pertanyaan, rinciannya mana gitu loh. Mana yang punya orang lain, mana yang punya Anda. Mana yang punya umat, mana yang punya Anda. Kenapa kok butuh rincian? Karena nanti urusannya dengan warisan. Nah, kalau itu milik pribadi, Anda boleh wariskan. Nanti ke anak, cucu silahkan. Ke ahli waris. Kenapa kok nalar semacam ini dimunculkan? Di lapangan itu sering terjadi keributan. Awalnya yayasan gak punya apa-apa, setelah punya aset diklaim oleh pendiri, punya saya loh ya. Gitu. Atau ketika pendirinya meninggal, apa yang terjadi? Ahli waris rebutan. Sebentar, kita kan perlu pertegas dulu aset ini punya siapa. Gitu.
Nah, kita akan sulit nanti masuk ke pertanyaan ini kalau kita nggak tahu cerita awal. Makanya cerita awalnya ya dari sini kita lihat. Oke, coba kita lihat. Dulu gimana sih ceritanya gitu loh. Waktu-waktu awal-awal yayasan ini mau dibuat, siapa pendirinya gitu. Oh, Bapak A, Ibu B, Bapak C. Baik. Kondisi pendiri gimana? Punya uang nggak dia? Atau dia nggak punya uang? Nah, dari situ nanti kita akan lacak dan kita akan runut gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa kok membagi atau mengklasifikasi yayasan berdasarkan tipe pendirinya, kondisi awal pendiri, karena kita berkepentingan di sini. Ini apa sebenarnya? Kita sebenarnya capek ya di lapangan itu. Banyak sengketa, banyak konflik, banyak ketidakharmonisan di yayasan. Capek kita. Makanya oke lah, untuk memutus konflik dan seterusnya, kita coba rapikan, kita coba buatkan dan petakan supaya apa? Ya berkuranglah minimal. Oke, kembali ke judul awal dari video ini. Spesialisasinya komunitas yayasan naik kelas itu ada di mana? Jawabannya kita bermain di tipe 1. Di sini. Spesialisasi kita ada di tipe 1. Sehingga kita akan tegaskan kita tidak fokus di tipe 2, tipe 3. Ini kita coret. Dah. Kita nggak ada urusan. Jadi kalau nanti ada tipe 2, tipe 3 ya Anda silakan menyesuaikan. Tapi kita berkepentingan dengan tipe 1. Nih, tipe 1 nih. Ini yang menjadi fokus utama kita. Jadi komunitas kita ini adalah ingin mengajak wahai Anda para pendiri yayasan tipe 1 yang dulu waktu buat yayasan nggak punya uang yayasannya, sekarang kemudian buat yayasan, buat donasi, punya niat mulia. Inilah yang kita coba fokuskan di sini, tujuannya supaya tidak melenceng. Kalau mereka melenceng, kita coba usahakan gimana mereka mau kembali lagi. Jadi silakan yang pendiri, yang kemudian karyawan, pengawas, atau bahkan pengurus di yayasan yang pendirinya tipe 1, mungkin kita bisa diskusi ya lebih lanjut, diskusi lebih dalam mengenai yayasan Bapak Ibu sekalian. Itu penegasan posisi. Kita sekarang ingin menentukan sikap. Ya, kita berdiri di mana posisinya, siapa yang mau kita coba layani? Ya mereka yayasan-yayasan yang pendirinya adalah tipe 1. Tipe 2 orang-orang kaya yang mau buang duit dalam tanda kutip. Tipe 3 punya uang, kemudian uangnya dibuat ke yayasan untuk misalkan ngakalin pajak, untuk misalkan nanti jadi mesin uang. Itu kita nggak ada urusan gitu ya. Anda silahkan jalan, kita tidak berkepentingan dengan Anda. Itu. Semoga bisa dipahami spesialisasi dari komunitas yayasan naik kelas, ataupun mungkin terserah apa namanya, positioning kah atau apapun itu. Intinya kita mau fokus di tipe 1. Itu saja.